Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan materi kuliah di dalam mata kuliah manajemen keuangan. Kita kemarin membahas berbagai macam investasi, ya, mulai investasi dari inventory, kemudian investasi di dalam piutang, dan kemudian investasi di dalam kas, ya. Kali ini kita akan berbicara mengenai investasi di dalam bunga. Tentu investasi dalam bunga ini biasanya ada beberapa perusahaan yang menyimpan uangnya di bank, ya, atau dalam bentuk di perusahaan insurance, ya, dengan harapan bahwa perusahaan akan memperoleh bunga, ya, memperoleh pendapatan bunga dari simpanan uang tersebut. Karena uang itu nilainya akan berubah, ya. Misalkan Anda punya uang 5 juta pada saat ini, tentu ketika disimpan di bank 5 tahun yang akan datang pasti nilainya tidak 5 juta lagi, tetapi nilainya adalah bisa jadi lebih dari 5 juta lagi. Apa yang menyebabkan hal itu? Dalam perhitungan bank konvensional, ya, yang menyebabkan perhitungan perubahan nilai itu yaitu tingkat bunga. Oke. Di dalam investasi dalam bunga ini kita akan membahas yaitu perubahan nilai daripada uang di masa yang akan datang, ya. Juga nanti kita akan membahas nilai uang yang akan datang. Kita bisa akan ketahui berapa nilai sekarangnya. Nanti di sini ada 3 bahasan, ya. Yang pertama adalah nilai majemuk daripada uang, ya. Oke. Nilai majemuk daripada uang ini mungkin kita akan mengetahui berapa sih uang kita yang disimpan di bank pada saat ini, ya. Kita pengen mengetahui berapa kira-kira uang kita berubah pada masa yang akan datang. Jadi uang kita yang kita simpan di bank, kemudian berapa sih nilai yang akan datangnya. Nilai majemuk juga biasanya dalam istilah keuangan juga bisa disebut dengan nilai future value, atau dalam bahasa Indonesia nilai majemuk uang. Saya bahas di sini definisinya, ya. Nilai majemuk uang adalah merupakan penjumlahan dari uang pada permulaan periode, jumlah modal pokok dengan jumlah bunga yang diperoleh selama periode tersebut. Ini bisa diformulasikan sebagai berikut, ya. Ini bisa diformulasikan sebagai berikut. Ya, oke. F adalah adalah nilai uang. Nah, pada saat ini sebetulnya nilai uang yang akan datang. P adalah pokok simpanan. I adalah bunga. 1 itu adalah menunjukkan jumlah bunga dalam uang. Artinya nilai 1 itu adalah jumlah bunga dalam uang. N adalah periode simpanan. Jadi saya ulangi lagi, ini nilai uang, pokok simpanan, bunga, jumlah bunga dalam uang, dan periode simpanan. Oke, saya memberikan sebuah contoh di sini, ya. Saya memberikan sebuah contoh. Perusahaan menyimpan uangnya sebesar 100 juta di bank dengan suku bunga 6% per tahun. Saya ulangi lagi. Perusahaan menyimpan uang sebesar 100 juta di bank dengan suku bunga 6% per tahun. Berapakah nilai uang yang disimpan tersebut jika kita akan mengambil uang tersebut 5 tahun yang akan datang? Saya ulangi lagi. Perusahaan menyimpan uang sebesar 100 juta di bank dengan suku bunga 6% per tahun. Berapakah nilai uang yang disimpan tersebut 5 tahun yang akan datang? Oke, kita cara menghitungnya begini. Berdasarkan rumus ini, berapakah pokok simpanannya? Pokok simpanannya di sini 100 juta. Ya. Nah, terus kemudian dikali 1, ya. Mungkin kalau Anda tidak bingung, ini saya tulis 1 saja. Sama aja 1 dengan 1, 0. Ditambah dengan I,
0,06. Jadi 0,6 itu karena 6%, jadi 6 dibagi 100 hasilnya 0,06. Karena pertanyaannya adalah berapa 5 tahun yang akan depan, maka N di sini. N-nya berapa? N-nya adalah 5 tahun periode simpanannya. Karena di sini di soalnya itu nilai uang 5 tahun yang akan datang, 5 tahun. Jadi 100 juta dikali 1,06 pangkat 5 hasilnya adalah 133.823.000. Nah, jadi kesimpulannya, jika kita menyimpan uang di bank, taruhlah dalam bentuk deposito misalkan, kemudian bank menawarkan bunga 6% per tahun, maka 5 tahun yang akan datang uang kita tidak 100 juta lagi, tetapi 133.823.000. Nah, itu adalah menghitung, yaitu dengan nilai majemuk daripada uang, ya, atau dengan kata lain ada future value, nilai yang akan datang. Oke, selanjutnya adalah nilai uang saat ini. Jika nilai uang saat ini, jika nilai majemuk, kalau nanti tadi kita bahas pada satu itu adalah kita membahas nilai uang yang akan datang. Nah, kalau ini kebalikannya, yaitu nilai yang akan datangnya sudah tahu, ya, ini nilai yang akan datangnya sudah tahu, ya, tapi kita pengen mengetahui nilai sekarangnya. Jadi kalau yang tadi materi yang nilai majemuk, ya, itu kita pengen mengetahui nilai sekarangnya sudah tahu, tapi berapa nilai yang akan datang. Nah, kalau ini nilai yang akan datang sudah tahu, kita pengen tahu berapa nilai sekarang. Misal begini, ya. Sebelum saya contoh, nanti saya masukkan formula dulu, ya. Formulanya begini. Untuk menghitung present value atau uang saat ini, P, ya, pokok, sama dengan value, ya, dibagi 1 ditambah I pangkat N. Nah, ini kita lihat rumusnya di sini, ya. Juga materi juga sudah saya bagikan via koordinator kelas, ya. Misal begini, pihak bank memberikan data nilai yang akan kita terima tahun yang akan datang. Misal begini, bank menawarkan pada kita, Pak, 5 tahun yang akan datang, Bapak akan mendapatkan uang sebesar 133.823.000. Kalau tadi mah nilai akan datangnya akan kita tahu, tapi kalau yang ini adalah berapa nilai sekarangnya. Jadi pihak bank memberikan data nilai uang yang akan kita terima 5 tahun yang akan datang, Bapak akan menerima 133.823.000 dengan asumsi dia memberikan tawarannya 6% per tahun. Berapakah sebenarnya kira-kira uang kita saat ini? Jadi P 133 dibagi 1 ditambah 0,0 pangkat 5 hasilnya adalah 133 tambah 1 0,6, maka akan diperoleh 100 juta. Kita lihat kebalikannya, kan, ya. Kalau tadi untuk melihat nilai masa depan daripada uang, kalau itu nilai sekarang. Jadi sama halnya seperti begini, Anda misalkan ditawarkan oleh orang insurans atau perusahaan asuransi, Pak, Bapak akan memperoleh uang yang akan datang itu sebesar 133.823.000. Mungkin Anda tanya, berapa tahun, Pak? 5 tahun yang akan datang, Bapak akan menerima 133.823.000. Maka Anda bisa menghitung berapa sebetulnya uang masa depan yang 133.823.000 pada saat sekarang. Maka tadi dengan cara P sama dengan V dibagi 1 plus I pangkat N. Maka hasilnya ini. Ini adalah contoh. Nanti saya akan memberikan latihan soal, ya. Berdasarkan rumus-rumus ini tadi saya akan berikan latihan soal. Saya harapkan nanti latihan soal itu Anda kerjakan sendiri supaya Anda mengerti, ya, jangan copy paste. Anda mengerti supaya Anda bisa mengerti nanti. Oke. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir adalah
kita akan menghitung nilai majemuk dari anuitas. Ya, apa itu anuitas? Anuitas adalah nilai akumulasi pembayaran selama periode tertentu yang sudah dihitung berdasarkan bunganya. Saya berikan contoh begini. Biasanya kalau diberi definisi agak rumit ya secara teori, biasanya Anda mengerti secara contoh. Ya, contoh, perusahaan menabung tiap tahunnya, menabung di bank sebesar 100 juta. Saya ulangi lagi, perusahaan menabung tiap tahunnya di bank sebesar 100 juta selama 4 tahun. Jadi 100 juta dia nabung, setahun 100 juta, tahun kedua 100 juta, tahun ketiga 100 juta, sampai tahun keempat 100 juta. Bunga per tahun yang ditawarkan bank itu 6%. Terserah apakah tabungan biasa atau tabungan deposito bentuknya ya. Pokoknya bank menawarkan 6% per tahun. Berarti bunganya untuk kita ya. Nah, kemudian pertanyaannya, berapa jumlah nilai majemuk dari tabungan tersebut ya? Nilai majemuk anuitas, tapi beda ya, ini untuk anuitas. Oke. Kita bahas di sini ya. Oke. Tahun pertama kita nabung 100 juta ya. Dikali 1 tambah I. N berapa tahun? 4 tahun ya, dikurangi 1. Oke, kita urai di sini. 100 juta dikali 1 ditambah bunganya berapa? 6%. 6 dibagi 100 ya. 0,0. Di sini N dikurangi 1, 4 dikurangi 1. Ya, ini pada tahun pertama. Tahun pertama kemudian 100 juta dikali 1,063 karena tadi dikurangi 4 dikurangi 1 pangkatnya di sini ya. Maka diperoleh 100 juta kali 1,19100. Ini hasil pangkat ini ya nih. Ya oke, yang hasil ini. Ya hasil ini. Diperoleh pada tahun ke-1 perhitungannya 119.101.000 pada tahun pertama ya. Karena Anda menyimpannya selama 4 tahun, kita ngitung tahun kedua. Tahun kedua metodenya sama, N-nya berbeda. 3 dikurangi 1. Nah, di sini hasilnya adalah 2. Kalau Anda hitung, ini 2 ya, pangkat 2. 1,06 pangkat 2 hasilnya 1,236 dikalikan 100 juta, maka diperoleh 112.360. Tahun ketiga ya, Anda di sininya berarti sama, 2 dikurangi 1, maka kalau pangkat 1 berarti tidak kali apa-apa kan ya, 1,06 tetap karena pangkatnya adalah pangkat 1, maka diperoleh 106 juta. Tahun keempat karena bunga sudah dibayarkan semua, 6% kan terakhir itu 6 ini ya. Ya, maka di sini sudah dibayarkan semua karena ininya 0 ya, tidak ada lagi, maka tahun keempat tidak ada bunga, 100 juta. Maka total pada tahun keempat, total akumulasi anuitas tersebut, nilai majemuk 4 tahun mendatang adalah Anda terima 437.461.000. Nah, ini nilai majemuk 4 tahun yang akan datang dari anuitas. Awas beda ya, ini perhitungan anuitas ya. Biasanya kalau Anda ada daftar itu, kalau Anda menabung di asuransi atau Anda misalkan pengen pinjam motor dan sebagainya, ada tuh hitungan anuitas ya. Tabel-tabelnya yang 1% berapa, yang 2% berapa dan sebagainya ya. Nah, jadi nilai majemuk 4 mendatang adalah 437.461.000. Nah, itu adalah cara menghitung nilai majemuk dari anuitas. Oke. Nanti saya akan memberikan latihan soal. Ada 3 macam soal ya. Soal pertama itu adalah pada tahun 2019 perusahaan menyimpan uangnya di bank dalam bentuk tabungan deposito dengan bunga 10% per tahun.
berapakah nilai uang majemuk tersebut pada tahun 2024. Itu nilai future value-nya, nilai yang akan datangnya berapa pada tahun 2024, ya dari tahun 2019. Yang kedua pertanyaannya adalah jika ada pihak asuransi menawarkan bahwa perusahaan akan mendapatkan uang 700 juta 10 tahun yang akan datang. Berapa present value nilai sekarang sebenarnya uang itu jika pihak asuransi menetapkan bunga 6% per tahun. Oke. Yang ketiga adalah jika perusahaan menabung uangnya di bank tiap tahun 120 juta, mulai menabung dari tahun 2020, ya, tahun sekarang dengan tingkat bunga 8%, ditawarkan pihak bank berapa nilai majemuk dari anuitas. Kalau pertama tidak ada anuitas ya, yang kedua nilai majemuk dari anuitas. Jika perusahaan tersebut mengambil uangnya pada tahun 2026. Oke, tugas dikumpulkan paling lambat hari Rabu ya. Tanggal 10 Juni 2020, saya tunggu sampai jam 12 malam ya. Jadi di sini tugas dikumpulkan hari Rabu tanggal 10 Juni. Sampai di sini dulu materi kuliah saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.